Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, apa kabarnya? Semoga Bunda-Bunda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia bersama seluruh keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Bunda, mataku akhir hari ini rasanya sepet banget ya. Gara-gara dari kemarin nangisin videonya Al sama Bunda Maya. Kalian gitu nggak Bunda? Gak tahu kenapa ya, kalau lihat Al nangis itu kok kayak ikut air mata itu kayak ikut keluar juga, itu kenapa ya? Mungkin karena laki-laki gitu ya, sampai nangis kayak gitu itu kayak eh, mungkin dia mendem perasa yang terdalam gitu ya, kesedihan yang dalam banget. Walaupun sekarang udah move on gitu ya, tapi lihat dia nangis itu kayak ikut nangis gitu. Padahal kita sih cuman lihat di TV ya, kenal juga enggak, tapi ya gitu deh, namanya juga emak-emak ya yang suka lihat ini acara gosip. Ada yang sama nggak Bun? Iya, nggak apa-apa lah ya. Nanti juga kalau beritanya udah selesai, terus ganti berita yang lain, kita juga udah move on lagi, ya kan? Nah, Bunda sekarang lagi nggak pas lihat video ini lagi ngapain nih? Aku lagi mau bikin celemek ya, mau masak tapi aku mau bikin celemek dulu. Memanfaatkan baju lama yang nggak kepakai. Ini sayang sekali ya, aku nggak videoin dari awal ya. Besok deh kalau aku mau bikin celemek dari baju bekas lagi, nanti aku videoin ya. Siapa tahu ada yang terinspirasi, pingin bikin celemek dari baju bekas juga. Dulu juga pernah sih aku upload yang bikin celemek dari kaos bekas itu malah tanpa jahitan ya, cuma digunting-gunting aja. Itu ada di video lama. Boleh dicari ya Bunda, siapa tahu Bunda di sini ada yang hobinya sama aku, suka manfaatin baju-baju bekas buat dibikin apa gitu. Bisa jadi celemek kayak yang aku buat ini, atau bisa juga jadi sarung bantal, atau bisa jadi baju yang lebih kecil. Itu menyenangkan sekali tuh kalau menurut aku ya. Daripada langsung dibuang, mendingan di apa dikreasikan dulu jadi apa, nanti kalau udah bener-bener udah nggak bisa dipakai lagi, nah baru kita pakai buat ini apa lap gitu, lap sekali pakai yang nanti kalau diolah udah dipakai bisa dibuang gitu, udah nggak sayang lagi buangnya gitu. BTW sekarang di tempat Bunda lagi musim apa ini? Kalau di tempatku itu lagi musim nggak tentu ya. Kadang hujan, kadang seharian panas, nanti malamnya hujan deras gitu. Makanya harus jaga kesehatan ya Bun, jangan sampai sakit. Biar bisa ngurus keluarga kita dengan baik. Nah ini tadi benangnya putus-putus terus ini, kenapa ya? Bunda-bunda di sini ada nggak yang pinter jahit gitu? Terus tahu permasalahan mesin jahit. Soalnya aku punya mesin jahit, cuman bukan penjahit, jadi nggak tahu-tahu banget soal kayak gitu. Ini benangnya sering putus gitu loh. Apa karena terlalu kenceng di bawah apa gimana ya? Gimana cara nyetelnya gitu. Ya nggak apa-apa lah, alon-alon asal kelakon, lama-lama jadi juga. Cuma ya itu beberapa kali putus benangnya, putus lagi benangnya. Boleh dong minta sarannya buat yang tahu per mesin jahitan. Makasih. Intermezzo dikit ya Bun. Nah celemeknya udah jadi Bun, bagus kan kelihatannya? Lumayan lah ya buat melindungi baju dari cipratan minyak dan air. Nah sekarang aku mau lanjut masak. Hari ini masak apa ya? Bunda-bunda di rumah masak apa nih hari ini? Nah ini aku ada daging yang udah aku rebus kemarin sama lombok ijo ya. Jadi aku mau bikin tumis daging lombok ijo pedas manis. Kayaknya enak ya.
Oke, mari siapkan bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah. Seperti biasa ya, bumbu seperti biasa aja. Ini bawang putihnya aku geprek dulu, baru aku potong-potong halus. Enggak halus, ding. Dan bawang merahnya juga aku kupasin dulu ya. Ini bawang merahnya kecil-kecil. Oh, jadi emang aku kan belanjanya di ibu sayur yang lewat depan rumah. Jadi ya tergantung ini, adanya tergantung ibu sayurnya bawanya apa gitu. Pas bawanya bawang merah kecil-kecil kayak gini ya belinya yang kayak gini gitu. Kalau ada yang besar ya aku milihnya yang besar, lebih enak buat diiris-iris ya kan. Kalau bunda udah dimasak apa aja nih daging kurbannya? Oh ya, ini aku geprek jahe sama ini lombok hijaunya aku cuci dulu, nanti dipotong kecil-kecil ya, sedang lah, nggak kecil banget. Terus juga aku nanti mau tambahin juga sama laos. Kalau di tempat bunda bilangnya apa ya, lengkuas mungkin ya. Kalau di tempatku laos ya. Harusnya pakai salam juga kali ya, cuman karena aku nggak punya salam ya udah pakai ini aja yang ada. Ini hanya perasaanku aja atau gimana ya? Lombok hijau itu kalau ditumis apalagi bareng lengkuas kok baunya jadi sedap banget ya. Aroma pedes segarnya itu kayak langsung menggugah selera makan gitu loh. Bunda-bunda di sini juga ngerasa sama nggak? Apalagi kalau ditumis bareng ikan asin. Beuh, kayak nggak sabar pengen hidup nasi gak sih? Oke, waktunya menumis. Kita tumis jahe, bawang merah sama bawang putih dulu. Nanti kalau udah layu baru kita masukkan cabai hijau sama laosnya ya. Bunda pasti udah hafal deh tahap-tahapannya ya. Cuman aku bingung mau ngobrol apa ya. Ya udah, aku bikin tutorial masak aja. Nah, kalau cabai hijaunya udah layu, masukkan dagingnya ya. BTW, dagingnya ini sebenarnya bukan daging kurban yang kemarin ya, tapi ini daging kurban tahun lalu. Jadi ceritanya daging kurban tahun lalu itu kan aku simpan di freezer. Nah itu sampai lupa, sampai kemarin mau masukin daging kurban yang baru. Ternyata setelah bersih-bersih freezer ternyata masih ada daging kurban yang tahun lalu. Ya udah, jadinya aku rebus dulu kemarin dan baru dimasak hari ini. Tapi ini ternyata masih enak loh, belum berubah rasa. Jadi ternyata kalau di freezer terus itu emang awet ya, nggak busuk. Dan fun fact ya, aku cari di Google, ternyata daging yang dibekukan di suhu minus 18 derajat Celcius bisa bertahan hingga 12 bulan bahkan lebih loh. Asal kemasannya rapat dan nggak bolak-balik dicairkan. Jadi jangan ragu ya nyetok daging kalau penyimpanannya benar. Nah, untuk pendamping dari daging tumisnya, aku mau ngerebus ini juga labu siam. Karena selain rasanya ringan dan seger, labu siam itu bagus loh kalau disandingin sama daging, bisa bantu menetralisir kolesterol dan lemak dari daging. Jadi cocok banget kan masaknya bareng. Masaknya nggak pakai ribet, tapi rasanya Masya Allah nikmatnya. Untuk perbumbuannya aku seperti biasa pakai garam, gula sama kecap ya. Sama ditambahin sedikit bumbu penyedap. Terus kayaknya aku tambahin merica juga deh kemarin dikit, cuman nggak kerekot apa gimana ya. Terus juga tambahin tomat ya biar segar. Aduk-aduk lagi, lalu tutup lagi.
biar dagingnya cepet lembut. Nah, aku mau makan dulu ya. Tadi pagi lupa belum sarapan. Lagi masak kok tiba-tiba rasanya lapar banget. Ya udah aku makan dulu. Pakai apa ini kemarin ya? Pakai pecel. Enak banget. Alhamdulillah. Udah kenyang, sekarang lanjut masak lagi. Kebetulan ini airnya udah panas ya, udah mendidih. Jadi masukin labunya ya. Nah, ini alhamdulillah daging tumisnya juga udah mateng. Kita pindahkan ke piring buat disajikan. Kelihatan enak nggak, Bun? Kayaknya enak ya. Pedes-pedes, manis-manis, ada tomatnya juga seger. Jadi nggak sabar pengen makan. Tapi tadi udah makan ya. Ya udahlah, tahan dulu, nanti makan nanti siang aja bareng sama suami. Nah, ini kebetulan labu siamnya juga udah mateng, jadi aku pindahin juga ke piring. Alhamdulillah, menu hari ini udah selesai, masaknya udah selesai. Jadi menu hari ini cukup 2 aja ya, oseng daging pedas manis sama labu siam rebus. Mudah-mudahan pada suka ya. Nah, sudah selesai masak, sudah beres-beres juga. Waktunya untuk jemput anak sekolah. Hidup mama ya begini ya, padat merayap tapi tetap disyukuri. Yang penting anak-anak sehat, rumah aman, dan masakan habis dimakan, ya kan? Nah, cukup sampai sini videonya. Makasih banyak yang udah nemenin aku hari ini. Dari jahit celemek sampai masak dan jemput anak. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Deli Manur, salam hangat selalu.